Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mita Firnadari dengan NPM 2578212 dari TRI 2D. Di sini saya ingin mempresentasikan modul 13 yaitu INCP, ICMP. Nah, di sini kita langsung masuk saja ke 13.1 yaitu ICMP Messenger, Message. Nah, di sini ada INCP IVV 4 and INCP IVV 6 message. Nah, ICP ini merupakan protokol yang digunakan untuk mengirim pesan informasi maupun pesan kesalahan ketika terjadi masalah dalam proses pengiriman paket data. Nah, INCP ini tersedia pada dua versi yaitu INCP V4 untuk IVV6, IVV4 dan INCP V6 untuk IVV6. Walaupun fiturnya hampir sama, INCP V6 memiliki beberapa fitur tambahan yang mendukung komunikasi pada jaringan IVV6. Selanjutnya, host reachability. Jenis pesan pertama adalah host reachability. Pesan ini digunakan untuk mengetahui apakah satu perangkat masih bisa dijangkau atau tidak. Nah, proses ini menggunakan ICMP, EXO request dan EXO replay. Saat kita menjalankan perintah ping, komputer akan mengirim EXO request ke perangkat tujuan. Jika perangkat tersebut aktif, maka akan membalas dengan EXO replay. Jadi ping sebenarnya memanfaatkan mekanisme INCP. Selanjutnya, destination of service unreachable. Nah, pesan ini muncul ketika paket data tidak dapat dikirim ke tujuan. Penyebabnya bisa karena jaringan tujuan tidak tersedia, host sedang mati, atau layanan dan port yang dituju tidak dapat diakses. Pesan ini membuat administrator mengetahui penyebab kegagalan komunikasi. Selanjutnya ada time exceeded. Nah, pesan ini dikirim ketika TTL atau time to live pada paket sudah habis sebelum sampai ke tujuan. Setiap paket yang melewati router akan mengurangi nilai TTL. Jadi nilai menjadi 0, router akan membuang paket tersebut dengan mengirim pesan time exceeded kepada pengirim. Mekanisme inilah yang dimanfaatkan oleh perintah tracker. Selanjutnya ICMP V6 message. Nah, terdapat beberapa pesan tambahan yang mendukung Neighbor Discover Protocol. Di antaranya yaitu router solution, router advertisement, Neighbor solution, dan Neighbor advertisement. Pesan ini digunakan untuk membantu perangkat IPv6 menemukan router, memperoleh alamat IP secara otomatis, dan komunikasi dengan perangkat lain. Selanjutnya, di sini ada ping dan troubleshoot tests. Nah, ping digunakan untuk menguji apakah dua perangkat dapat saling berkomunikasi. Ping bekerja dengan mengirimkan EXO request dan menerima EXO replay. Selain mengetahui apakah koneksi berhasil, ping juga menampilkan waktu respon atau round trip time, sehingga kita dapat mengetahui kualitas koneksi jaringan. Selanjutnya, ping the loopback. Nah, ujian pertama menggunakan ping loopback pada IPv4 menggunakan alamat 127.0.0.1. Nah, sedangkan IPv6 menggunakan apa ya bacanya ini nih. Tujuannya adalah memastikan bahwa protokol TCP/IP pada komputer sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya, ping the default gateway. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan komputer dapat berkomunikasi dengan router pada jaringan lokal. Jika ping berhasil, berarti koneksi antar komputer dan router berjalan dengan baik. Selanjutnya, ping a remote host. Nah, selain ke gateway, kita juga dapat melakukan ping ke perangkat yang berbeda di jaringan lain atau remote host. Jika ping berhasil, berarti komunikasi antar jaringan sudah berjalan dengan baik dan proses routing pada router juga berfungsi dengan benar. Selanjutnya, tracker test depa. Selain ping, terdapat juga tracker rate berbeda dengan ping yang hanya menguji koneksi. Tracker rate akan menampilkan jalur atau hub yang dilewati paket data menuju tujuan. Dengan begitu, kita dapat mengetahui pada router mana yang terjadi gangguan apabila koneksi gagal. Selanjutnya,
kita masuk ke modul praktik and quiz. Sebenarnya udah sih. Nggak ada yang harus. Nah, di sini kita editin aja. What did learn in these modules? Nah, sebagai kesimpulan, pada modul ini kita mempelajari bahwa ICMP merupakan protokol yang berfungsi memberikan informasi dan pesan kesalahan pada jaringan IP. Nah, kita juga mempelajari berbagai jenis ICMP seperti host reliability, destination unreachable, dan time accessed. Selain itu, kita belajar menggunakan ping untuk menguji konektivitas jaringan dan tracker RAT untuk mengetahui jalur yang dilewati paket data. Dengan memahami materi ini, kita akan lebih mudah melakukan troubleshooting ketika kita terjadi gangguan jaringan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.